Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh lana sudrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa mubarakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat karunia rahmat, hidayah inayah yang Allah berikan sehingga pada malam ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam kegiatan yang mulia, yakni ta'limut ta'lim, dan insyaallah dihadiri oleh orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan alam kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan umumnya untuk kita semua, wabil khusus kita yang hadir di majlis ini, insyaallah semuanya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa, rindu surga. Para jamaah rahimakumullah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang yang terbaik, kata Nabi, orang yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Kita bagian dari orang yang belajar dan insyaallah kita termasuk golongan yang terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwanya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pangkat jabatannya, bukan yang paling cantik, enggak, yang paling tampan, enggak. Kenapa? Kalau kemuliaan milik orang-orang kaya, bisa jadi Qarun laknatullah, orang yang pertama dan orang yang paling mendapat kemuliaan Allah. Betul nggak? Tapi apa buktinya? Qarun dalam Al-Quran disebut laknatullah, mendapat laknat Allah sebab Qarun tidak taat kepada Allah Subhanahu. Jadi kekayaan tidak menjadikan orang itu mulia di sisi Allah. Kalau pangkat dan jabatan itu menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah, bisa jadi Namruz laknatullah alaih. Kenal Namruz, Pak? Kenal Namruz? Kenal? Di mana kenalnya? Perapatan. Itu Namruz tukang ojek gitu. Namruz ini raja yang zalim di masa Nabiullah Ibrahim. Kalau memang pangkat jabatan itu menjadikan orang itu mulia, karena pangkat jabatan kedudukan orang itu mulia, Namruz atau Fir'aun laknatullah alaih, orang yang pertama dimuliakan Allah sebab pangkat dan jabatannya. Kenapa?
Itu Namrud dan Fir'aun kekuasaannya bukan satu provinsi doang, Pak. Kekuasaannya bukan satu negara. Kekuasaan dari ujung timur sampai ujung barat dikuasai oleh Namrud dan Fir'aun di masanya. Tapi Namrud dilaknat Allah sebab pangkat jabatannya dia tidak beriman pada Allah. Fir'aun dilaknat oleh Allah sebab pangkat jabatannya pun dia mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beriman pada Allah. Maka pangkat jabatan, kedudukan tidak menjadikan orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kecerdasan? Wah, karena kecerdasan, kepandaian, kepintaran orang menjadi mulia? Belum tentu. Betapa banyak orang-orang Yahudi yang begitu hebat, yang cerdas, penemu berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mereka tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebab dengan ilmunya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang menjadikan kita mulia di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadikan kita mulia, Pak, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bentuk-bentuk takwa? Nih kayak begini nih. Ya. Kalau pengen lihat orang-orang takwa itu orang yang suka hadir di majlis ilmu. Amin. Siapa lagi ngelihat orang bertakwa pada Allah? Pak, lihat siapa yang sholat subuh berjamaah. Berat itu. Karena orang yang sholat subuh berjamaah itu pilihan, Pak. Ya, sholat maghrib berjamaah biasa, bisa 5-6 saf itu. Betul nggak? Sholat isya bisa 3-4 saf. Zuhur asar bisa 4-5 saf. Subuh, masya Allah, itu pilihan. Maka kata ulama, pengen lihat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang bertakwa, lihat orang yang sholat subuh berjamaah di masjidnya atau di musholanya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana spesialis masing-masing dai ya, masing-masing ustadz ya, kita memberikan kurikulum pembelajaran kita, dan saya menspesialiskan diri sesuai dengan bidang saya. Ya, saya seorang master pendidikan Islam, analis pendidikan Islam. Insyaallah dalam taklimnya saya tidak akan jauh dari bagaimana mengimplementasikan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya, Pak, bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan Islam itu di dalam keluarga kita, dalam diri keluarga, dan di mana kita berada. Karena penting, ya, tidak ada cara lain untuk menyadarkan seseorang, ya, kecuali dengan belajar. Ilmu, kata Nabi, ilmu didapat hanya dengan belajar. Nggak ada ilmu didapat dengan bengong, nggak ada. Tapi ilmu didapat dengan belajar. Maka tujuan pembelajaran kita, tujuan kita ta'lim itu artinya belajar. Tujuan kita ta'lim, tujuan kita belajar, tidak lain tidak bukan adalah untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita pada Allah, dan memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak jamaah sekalian, kita ini udah dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang mampu menjamin masyarakatnya atau seseorang itu sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin kita? Apa jaminan Nabi untuk kita, Pak? Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulul jannah
illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani ma'i fil jannah wa man asani ila aba. Yang jamin kita Rasulullah. Kira-kira senang gak Pak? Senang ya? Lah kita dijamin aja sama Pak RT gitu, senangnya bukan main. Ini Rasul yang jamin kita, Rasul yang menjadi penjamin kita. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku, umat Islam, wabil khusus lagi jamaah majlis ta'lim rindu surga, amin, ma'i fil jannah, bersama Nabi di dalam surga, amin. Setiap umatku, kata Nabi, pasti masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kalau kita baca Hikayatul Anbiya wal Mursalin Pak, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihissalam pun tidak ada yang memberikan pernyataan sebagaimana pernyataan Rasulullah. Belum pernah kita baca Pak, saya belum pernah baca ada nabi-nabi terdahulu memberikan pernyataan sebagaimana pernyataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin umatnya masuk ke dalam surga. Dengan syarat apa? Waman ata'ani, siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, ma'i fil jannah, maka masuk ke dalam surga bersamaku. Waman asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, ila aba, itu orang yang enggak mau. Maka konsep ata'ani, taat kepada Nabi ini diterjemahkan dengan apa? Konsep bagaimana kita menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ada hal yang penting yang saat ini yang harus kita pahami, bahwa terjadinya kemerosotan moral di tengah-tengah masyarakat kita luar biasa Pak. Kemerosotan moral di kalangan remaja-remaja Islam itu udah dahsyat. Kemerosotan moral bukan cuma moral Pak, kemerosotan iman, kemerosotan akidah, kemerosotan akal luar biasa. Kalau kita simak berita bulan yang lalu, di bulan Januari, ya, di media sosial dikagetkan dengan informasi data siswi SMP SMA di salah satu daerah, di salah satu provinsi di negeri kita di bagian timur, ya, terindikasi meminta ke pengadilan agama, ya, untuk mengizinkan nikah muda pasangan SMP, pasangan SMA mayoritas didominasi sama anak SMP dan SMA. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena mereka yang minta dispensasi pernikahan ini yang rata-rata sudah hamil di luar nikah. Na'udzubillah min zalik. Ini yang ketahuan Pak. Data 2021 200 sekian puluh kasus. Ya. Data 2022 170 sekian kasus. Awal tahun 2023 di bulan Januari sudah mencapai 27 kasus. Ini yang ketahuan. Kemerosotan moral luar biasa, akhlak, moral, perilaku. Disebabkan apa? Disebabkan mereka jauh
dari pendidikan Islam yang mereka terima di mana? 3 lingkungan, Pak. Jadi ruang lingkup pendidikan Islam itu ya ada 3 ruang ya yang harus ada pada diri setiap generasi ini. 3 ruang lingkup ini, 3 tempat ini harus ada pendidikan Islam. Harus menerapkan pendidikan Islam. Kalau tidak menerapkannya, hancur akhlak, hancur kehidupan. Akhlak sama adab beda. Ini harus dipahami nih, Pak. Ya, Pak Ustadz kan sama, akhlak dan adab beda. Ya, adab itu adalah hasil dari pendidikan formal. Perubahan pada diri seseorang hasil pendidikan formal. Tapi akhlak adalah perubahan hasil dari ibadah seseorang. Banyak orang adabnya bagus tapi akhlaknya hancur. Ya. Adab bagus. Sopan santun, tata krama baik. Enggak sholat. Enggak sholat itu menunjukkan jeleknya akhlak dalam ilmu pendidikan Islam. Jadi ukuran akhlak bukan ukuran jasmaniyah, tapi ukuran akhlak adalah ukuran batiniyah. Ukuran akhlak itu 3 konsepnya: ibadah, keimanannya, kemudian syariatnya, dan khuluqiyah. Maka dari 3 ruang lingkup, yaitu ruang lingkup keluarga, ruang lingkup pendidikan, dan masyarakat, harus diisi dengan 3 hal pokok untuk membentengi mereka. Apa 3 hal pokok yang harus dibentengi? Aqidah, syariah, dan khuluqiyah, akhlak. Ini harus dibentengi, Pak. Ya, makanya ini saya sampaikan pada jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 62, yang menerangkan tentang ruang lingkup pendidikan Islam itu. Dan yang paling jelas sebetulnya adalah surah Luqman ayat 13. Ya. Tapi ini tambahan penjelasan dari surah Luqman ya. Jadi kita akan buka surah Luqman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, mereka beriman. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina, dan orang-orang hadu wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wasabiin, dan orang-orang sabiin. Ya. Man amana billah. Wasabiin ini termasuk kelompok orang-orang yang tidak mengimani Allah. Ya, seperti Yahudi Nasrani, tapi dia seperti Majusi gitu ya, menyembah selain Allah. Wasabiin, dan orang-orang sabiin, ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, ya, falahum, ya, bagi mereka ajruhum, akan menerima inda rabbihim, pahala dari Tuhan mereka, wala khaufun, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, alaihim, atas mereka, walahum, dan tidak pula yahzanun, mereka bersedih hati. Bapak jamaah sekalian, Allah tegaskan di sini 4 kelompok, ya, 4 kelompok orang beriman: orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin. Ya, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mereka beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kekhawatiran buat mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka yang dimaksud ini adalah orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsep beriman kepada Allah dan hari akhir buat siapapun, dimanapun, maka keuntungannya
Tiga, tidak ada kekhawatiran. Ada dua, ya. Mohon maaf, tiga, menerima pahala dari Allah, kemudian tidak ada kekhawatiran, dan mereka tidak bersedih hati. Maka kalau kita terjemahkan di dalam ruang lingkup pendidikan Islam ini, ya, siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mau beriman, mau di orang-orang beriman Yahudi, Nasrani maupun di orang-orang Sabiin, mereka akan mendapatkan tiga keuntungan dari Allah. Ini Al-Baqarah ayat 62. Lalu surah An-Nur, ya, tentang ruang lingkup pendidikan Islam itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi artada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal kebaikan bahwa dia sesungguhnya Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Orang-orang beriman itu akan berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji tersebut, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Ini ada kalimat beriman, kalimat kafir, kalimat fasik. Ini paham Pak ya? Apa itu beriman, apa itu kafir, apa itu fasik. Nah, saya sedikit jelaskan, ya. Apa itu munafik? Ini kalimat-kalimat seperti ini harus kita pahami. Beriman, ya jelas, percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, hari akhir, bla 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 bla. Beriman. Kafir, ya, kafir, ya, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya pada hari akhir. Salah satunya tidak percaya, kafir. Kafir kita. Kan ada orang yang percaya kepada nabi-nabi lain tapi nggak percaya pada Nabi Muhammad. Dia percaya sama Allah tapi nggak percaya pada Nabi Muhammad. Kafir ya. Ya. Munafik. Nah, ini beda lagi nih munafik. Orang-orang munafik itu manusia yang beda antara ucapannya dan hatinya. Ketika mereka berada di orang-orang beriman dalam Al-Quran, saya mah beriman pada Allah. Ketika mereka berada di kelompok orang-orang kelompok mereka, saya mah tadi pura-pura, ya, cuma nyenang-nyenangin mereka aja. Itu munafik. Beda antara ucapan dan perbuatannya, ya. Berkata bohong, berjanji dusta, dipercaya khianat, ini ciri munafik. Lalu fasik apa? Fasik itu tahu kebenaran tapi dia menafikan kebenaran. Tahu itu dosa tapi dia melakukan dosa. Itu fasik, Pak. Ya. Saya tanya sama bapak-bapak sekalian. Ya. Berzina haram, dosa? Dosa. Tapi dia melakukan zina juga. Maka perbuatan dia dihukumkan perbuatan fasik. Jadi fasik itu tahu dosa tapi dia lakuin juga, tuh fasik. Bukan kafir, dia beriman pada Allah, ya, tapi jatuh pada fasik. Tahu dia kebenaran tapi dia tidak menjalankan kebenaran, malah mendukung kejahatan, itu fasik. Maka mati orang-orang seperti ini mati dalam keadaan fasik sebelum dia beriman pada Allah Subhanahu. Ketika dia beriman pada Allah, dia bertobat kembali kepada imannya. Ya. Jadi ruang lingkup pendidikan Islam yang dimaksud dalam ayat ini sangat luas, bahwa tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir,
Allah akan berikan kedudukan kepada orang-orang yang beriman. Siapa mereka tadi? Ruang lingkupnya adalah mereka yang beriman kepada Allah, mengerjakan amal-amal saleh. Nah, ini sebetulnya ruang lingkup dalam teks pelaksanaan dari amal soleh tadi, dari pendidikan Islam. Bapak jamaah sekalian, di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada menerangkan tentang pendidik dan perbuatan mendidik. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abbas radhiyallahu anhuma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajji Abdul Qais inna fika haslataini yuhibbuhumullahu al-hilmu wal anatu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sampai kenal Ibnu Abbas, Pak? Sambil kita ngaji sejarah. Ibnu Abbas siapa? Ya, sahabat, tapi sahabat Nabi yang siapa? Ya, betul. Sahabat Nabi yang siapanya Nabi? Ya, kerabatnya, tapi sebagai apa? Pamannya Nabi. Ibnu Abbas adalah pamannya Rasulullah sallallahu. Selain paman Nabi Ibnu Abbas, siapa lagi? Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal. Itu paman Nabi semua itu. Ya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ya, kepada Abdul Qais. Jadi Rasulullah bersabda, ya, kepada Abdul Qais ketika Abdul Qais itu dalam keadaan sakit. Maka sabda Rasulullah biarpun kepada seseorang ketika itu menjadi hadis, maka sesungguhnya untuk umatnya. Ya, ketika umatnya Rasulullah pun dalam keadaan sakit, kata Nabi apa? Inna fika khoslataini, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat, yuhibbuhumallah, yang dicintai oleh Allah. Dua sifat pada diri umat Nabi Muhammad, bukan cuma kepada Abdul Qasim saja, Abdul Qais saja. Maka sesungguhnya hadis ini umum sifatnya kepada umat Nabi Muhammad. Apa sifat yang pertama? Ya, al-hilmu. Umat Nabi Muhammad itu udah punya bakat sifatnya santun, sopan. Ini sifat santun sopan dijelaskan oleh Nabi, Pak. Ya. Jadi bakat umat Nabi Muhammad itu sopan santun. Maka kalau ada yang bilang orang Islam itu radikal, terorisme, radikalisme, yang lain, apalagi dibawa diangkat sampai ke tingkat kementerian bla 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 bla, kayaknya memojokkan banget umat Islam. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Karena Nabi, hadis riwayat Muslim ini mengatakan umat Islam itu punya sifat al-hilmu, santun, sopan. Dan salah satu penyebaran dakwah Islam di Jazirah Arabia pada masa Rasulullah itu kenapa? Karena kesantunannya, kesopanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebab yang kedua, wal anatu. Ya, makna anatu itu makna sabar. Ya, sabar yang sifatnya dari dalam diri pribadi. Kalau as-sabar itu sifatnya luas, sabar. Tapi kalau anatu itu kesabaran yang muncul dari dalam diri. Jadi bakat yang ada pada diri umat Nabi Muhammad sopan santun dan sabar. Nah, kalau kita ini nggak sabar umat Nabi Muhammad, udah perang saudara nih, Pak, kita, Pak. Coba lihat di mana mayoritas umat Islam itu, ya, aman, minoritas aman, ya, minoritas terjaga. Tapi di mana umat Islam minoritas dibantai umat Islam, dibunuh umat Islam. Ayo kita bicara, ya. Ketika rame-rame menyudutkan umat Islam, bantai umat Islam, nggak ada hak asasi manusia, ya. Tapi ketika
minoritas, ketika yang minoritas mayoritas umat Islam minoritas, wah bantai itu nggak ada hak asasi manusia, nggak ada. Kita lihat belahan bumi manapun, ketika Islam minoritas nggak ada ham-ham itu, nggak ada. Malah yang ngebela kita itu Uni Soviet, malah yang sering ngebela umat Islam itu Uni Soviet, Turki. Sekarang Turki diuji, betul Pak ya? Diuji. Cuma sampai sekarang ini beritanya benar nggak ya Bang Anung ya? Gempa di Turki itu belum ketemu titik gempanya di mana gitu. Pusat gempanya. Saya belum baca beritanya, udah ketemu belum? Belum ada. Sampai ada seorang ahli fisikawan dunia mengatakan ada bocoran nih katanya. Gempa ini karena Turki ini perkembangan Islamnya pesat, Turki ini berani membela Islam, Turki ini garant membela Islam. Sekarang ada teknologi Pak, itu dimiliki oleh Amerika dan Cina. Jadi bukan mau kosong. Teknologi bikin gempa buatan, ya. Dan Jepang juga punya teknologi itu. Sampai sekarang kan belum ada beritanya. Pusat gempa di mana? Turki. Saya tanya teman-teman saya, ya, yang pendakwa di sana, pun sama. Belum, di mana pusat gempa itu belum ketahuan. Nah, tapi ini mah suudzon kita aja ya, suudzon kita ya, bahwa ada kekuatan besar yang memiliki teknologi hebat melakukan gempa-gempa rekayasa. Ini mah baru bocoran dari para ilmuwan. Kita obrolan kita kan bukan cuma ngaji Al-Quran hadis, kita punya lagi juga kajian-kajian keilmuan secara teknologi. Ada kajiannya. Gitu. Dan ini pihak Turki sendiri sedang melakukan penyelidikan itu. Udah hampir 4.000 yang meninggal ya, 4.000 lebih, masya Allah. Kita doakan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Nah, Bapak jamaah sekalian, ya, pendidik dan pembuat pendidik ini mengandung makna yang mengandung apa? Hadis tadi, sifat santun dan sabar memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai umat manusia harus memiliki sikap seperti itu. Memang sifat seperti itu telah ada di dalam diri manusia yang beriman. Namun tergantung kepada kita bagaimana memanfaatkan dan menggunakan sifat itu. Dengan sifat santun diharapkan kita dapat berlaku sopan santun kepada siapa saja, baik itu orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih muda, dan orang yang sebaya dengan kita. Sedangkan sifat sabar diharapkan kita dapat sabar dalam menghadapi apapun, baik itu berupa cobaan maupun cobaan kenikmatan dan cobaan yang lainnya. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang memiliki sifat santun dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu jamaah sekalian, dalam reuni pendidikan Islam itu ada anak didik, orang yang kita ajarkan, ya. Kita suami, anak didik kita siapa? Istri dan anak-anak kita, betul ya? Saya selaku mubaligh, penceramah, ustadz, punya anak didik, jamaah, ya. Lalu siapa anak didik kita? Lalu bagaimana kita mengajarkannya? Maka pendidik itu punya peranan besar, ayah punya peranan besar, ibu punya peranan besar, ustadz punya peranan besar, kiai punya peranan besar, ya, untuk melakukan pengajaran pendidikan Islam yang baik kepada anak-anaknya, kepada jamaahnya, kepada umatnya. Makanya saya setuju ini, Rindu Surga punya konsep kurikulum yang jelas, kurikulum yang terarah, kurikulum yang bertahap, sehingga punya konsep pembelajaran yang jelas, ya. Dari mubaligh ini konsepnya jelas, mubalik ini konsepnya jelas, mubalik ini konsep jelas. Jadi jamaah ini ada referensi yang banyak sehingga tumbuh pemahaman-pemahaman untuk melakukan satu perubahan-perubahan. Minimal apa? Perubahan meningkatkan kualitas iman, Islam dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian,
Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini hadis sangat favorit di kalangan para mubaligh ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Riwayatul Bukhari wal Muslim. Kullu, setiap mauludin, anak yang dilahirkan, yuladu 'alal fitrah, mereka lahir dalam keadaan suci dan bersih. Enggak ada anak haram, Pak. Dasar anak haram, haram jadah, waduh, enggak ada. Yang haram itu perbuatan emak bapaknya, anak tetap fitrah. Fabawahu, tergantung kedua orang tuanya, menjadikan mereka yuhawidani, Yahudi, au yunassirani, Nasrani, au yumajjisani, Majusi. Maka dalam asbabul wurud hadis menerangkan bahwa makna Yahudi, Nasrani, Majusi ada dua makna, Pak. Orang tua punya peranan menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu orang tua yang menjadikan anak-anak mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ada dua makna. Makna pertama adalah makna agama. Ketika anak itu lahir di lingkungan keluarga yang bukan Muslim, Kristen, ya maka orang tuanya akan menjadikan dia Kristen. Kalau anak itu lahir di keluarga yang Majusi, ya orang tuanya akan mengarahkan dia menjadi pengikut Majusi. Anak itu lahir di kalangan Yahudi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi pengikut Yahudi. Makna agama langsung karena orang tuanya memang beragama Yahudi, Majusi atau Nas. Tapi yang kedua ini yang penting, Pak. Ya, kata ulama, yang kedua, makna kedua adalah bahwa Yahudi, Nasrani, Majusi itu bukan agama, tapi karakter, sifat, perilaku, cara berpikir, cara bertindak, cara berpakaian, cara bergaul, dan lain sebagainya. Ya, kehidupan sehari-hari. Bapak emaknya Muslim, Islam dia, tapi orang tua tidak peduli terhadap pendidikan Islam, atau orang tua tidak memahami konsep-konsep pendidikan Islam. Tiga konsep tadi, keimanan, akidah, syariah, dan khuluqiyah, tidak paham konsep, maka orang tua akan melahirkan anak-anak yang berkarakter Yahudi. Apa karakter Yahudi? Karakter Yahudi itu, Pak, dalam Islam itu adalah kelompok yang suka bikin kerusakan. Anak-anaknya suka bikin onar, bikin rusak, bikin masalahnya. Jadi kalau ada anak-anak yang suka bikin rusak, bikin onar, bikin masalah, jangan salahkan anaknya. Bisa jadi konsep pendidikan Islam orang tuanya yang salah. Konsep pendidikan Islam orang tua salah, sehingga anak itu lahir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun dia selalu bikin onar, bikin masalah, bikin ribut. Bisa jadi karakter, sifat. Jadi tidak melahirkan agama. Oh, dia agamanya Islam, tapi karakter, sifatnya, perilakunya bagaikan orang Yahudi. Au yunassirani. Apa makna Nasrani di dalam Islam, Pak? Yahudi maknanya selalu bikin kerusakan. Di mana orang Yahudi bikin rusak? Nasrani itu bikin kesesatan. Nyesatin orang, Pak, Nasrani itu. Makna Nasrani itu menyesatkan. Ya, udah jelas-jelas dalam Injil Barnabas itu Nabi Isa itu adalah nabi dan rasul. Barnabas itu murid paling tua. Ya,
Tetapi mereka mengambil, orang-orang Nasrani mengambil konsep ketuhanannya Yahudi. Agamanya diambil Nasrani, tapi isinya Yahudi. Sehingga mereka jadikan Nabi Isa itu menjadi alat yang dipertuhankan. Bikin kesesatan. Artinya anak-anak kita Muslim nih ya, tapi cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berperilakunya, cara berpakaiannya, cara bersosialnya bagaikan karakter orang-orang Nasrani yang menyesatkan. Islam dia cara pakaiannya kayak orang kafir. Islam dia cara berpikirnya kayak Yahudi. Islam dia cara bergaul kayak orang Kristen. Siapa yang salah? Wa abawahu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak punya konsep pendidikan Islam, aqidah, syariah, khuluqiyah. Au majisani, majusi, penyembah matahari, penyembah api, penyembah bintang rembulan. Ya. Makna majusi ini orang-orang yang tersesat. Kalau Nasrani menyesatkan, majusi ini tersesat. Maka siapa anak-anak kita yang tersesat dalam kehidupannya, jauh dari agama, jauh dari konsep-konsep agama. Kenapa? Fa'abawahu, sebab orang tua nggak punya konsep dalam pendidikan Islam. Ya. Nah, Bapak jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, satu lagi tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam, ya. Dasar tujuan pendidikan Islam, ya, Pak. Ini hadis sahih Bukhari, termasuk hadis qudsi kalau nggak salah tingkatannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innamal ilmu bit-ta'lim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillah, siapa yang Allah kehendaki, bihi, seseorang itu khairan, menjadi baik." Bapak jamaah sekalian, saya kencengin lagi, khairan. Ron, ada tanwin enggak di situ? Ada ya? Ada tanwin ya. Maknanya apa? Makna nakirah, makna umum. Maka kalau saya terjemahkan, siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi baik, khairan umum, lahir batin, jasmani, rohani, khairan umum, kebaikan apapun, sifatnya apapun, dunia akhirat. Ya. Yufaqihu fid din. Maka syaratnya apa? Allah akan pahamkan orang tersebut dalam hal agama. Jadi konsep baik, Pak, oh, anak saya mau baik, oh istri saya mau baik, tapi enggak paham agama, bohong. Konsep paham agama tadi apa? Akidah, syariah, khuluqiyah. Dasar dari akidah, syariah, khuluqiyah dua, apa? Al-Quran dan salat. Maka bagaimana istri kita menjadi baik, anak-anak kita menjadi baik, masyarakat kita menjadi baik, pegawai kita menjadi baik, kalau mereka tidak dipahamkan agama dari dasar, tidak diberikan pemahaman agama yang kuat dari dasar, tidak diberikan pemahaman bagaimana mereka bisa baca Quran. Dampak dari bisa baca Quran, sholatnya benar. Dampak dari sholat, akhlaknya baik. Itu udah dampak, Pak. Ya, dampak dari sholat, akhlak baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, akhlak. Maka pembentukan akhlak adalah salat. Pembentukan adab adalah belajar. Tanpa orang itu salat, akhlaknya hancur. Tapi konsep orang salat, anak-anak itu bisa salat didasari dari dia bisa baca Quran. Bagaimana mau bisa baca Quran? Bagaimana mau bisa sholat? Bagaimana mau berakhlak baik? Sholatnya enggak. Bagaimana mau sholat? Baca Qurannya enggak. Bagaimana mau baca Quran? Diajarin enggak. Jadi tanggung jawab kita, Pak.
Saya ada satu konsep hari ini yang saya sedang sebarluaskan di masyarakat ketika saya ceramah. Konsep orang tua nanyain gurunya. Kalau anak SD, Pak, anak SD itu kan rata-rata belum punya handphone. Mereka pulang rata-rata kan di atas jam 12. Termasuk anak saya nih. Biarpun dia di SD Harum, saya selalu WA gurunya atau WA kepala sekolahnya kalau teman saya. Ya. Kepala sekolahnya Bang Gatot namanya. Ya Harum. Bang, Sultan udah sholat belum? Udah jam segini. Oh udah tadi bareng-bareng sama abang aja. Oke. Saya lagi coba. Tapi kalau bapak punya anak udah SMP, SMA, itu udah punya handphone sendiri. Video call, tanyain. Waktu-waktu sholat. Kamu hari ini udah sholat belum? Ini sedang saya coba sebarluaskan, Pak. Salah satu metode saya bagaimana kepedulian orang tua. Nah, dari udah hampir 3 bulan, Pak, saya coba melakukan ini dan saya bertanya kepada anak-anak murid saya di beberapa sekolah ya yang saya ajar itu. Dari 100 sampel, Pak, 100 sampel orang tua yang bertanya sama anaknya ketika waktu-waktu sholat itu kurang dari 5 orang. Tingkat SMA ya, saya tingkat SMA. Tingkat SMP saya belum melakukan penelitian. Untuk SD saya juga belum melakukan penelitian. Tapi SMA saya udah. Dari 100 orang cuma 5 rata-rata orang tua. Itu juga orang tua yang memang kasarnya memang udah rutin dari SMP ini selalu nanyain anaknya. Itu saya coba buat satu observasi isi ya. Waktu sholat orang tua nanyain enggak, WA enggak, video call enggak, telepon enggak. Tidak ada. Ya, padahal ini salah satu bentuk terobosan saya bagaimana pengawasan ibadah pun mau anak dimanapun kita awasi mereka. Minimal nanya, sebelum Neng, sebelum Bang, sebelum A. Kalau SD saya tanya gurunya langsung, guru laki-lakinya saya tanya. Ya, anak nggak perlu tahu. Kenapa? Karena kita menitipkan anak kita sama mereka, Pak. Karena anak kita kan belum balik kan. Kewajiban gurunya untuk mendidik. Loh, kita bayar mahal kok. 850.000 Bang sebulan. Nah, kalau kita nggak punya, kalau kita nggak peduli juga, lah gua udah bayar mahal tapi anakku dapat apa gitu loh. Apa dididik sholatnya? Quran. Kalau Quran saya percaya, Pak. Alhamdulillah anak saya kelas 2 dia udah bisa baca Quran. Kelas 3 sekarang udah lancar baca Qurannya. Selain dia ngaji di sana juga ngaji sama saya. Sebelum lancarnya dia itu alhamdulillah ngaji lancar sama saya. Alhamdulillah. Diperkuat di sekolahnya juga dengan pendidikan atau pembelajaran Al-Qur'an. Gitu. Jadi kita harus ada peduli, Pak. Artinya apa? Kita sebagai fa'abawahu harus memiliki ilmu agama yang kokoh, ilmu keimanan, ilmu syariat dan ilmu akhlak. Ya. Khairat yufaqihu fiddin. Wa innama dan sesungguhnya ilmu al-ilmu bit ta'allumi didapatkan dengan belajar. Seperti kita ini, Pak. Ya Allah. Nah, ini taman-taman sorga nih. Nanti di sorga, Pak, teh manis, kopi. Ada lagi nanti. Rokok kayaknya nggak ada di sorga. Ya. Soalnya rokok kayaknya di sana di sorga nggak ada. Karena pabriknya ditutup. Ya. Nah, tapi ganja ada di sorga, ganja ada. Ya, ganjanya halal nih. Sorga. Arak ada. Selanjutnya sisanya insya Allah kita sambung di bulan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Ya, ya ini spesialis saya seperti ini, Pak. Dan memang saya nggak bosan-bosan. Sekarang di mana saya dakwah, di mana saya ceramah, di mana saya menyampaikan mauizah, saya selalu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam itu di dalam kehidupan. Kenapa? Karena pertama Nabi terima wahyu apa? Iqra, betul nggak? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Berarti apa? Disuruh baca, pendidikan ya. Maka dengan pendidikan bismi rabbikal ladzi, maka kita akan mengenal Allah, bertauhid.
Konsep pertama tuh belajar Al-Quran. Maka dari belajar Al-Quran kita akan belajar tentang tauhid, pencipta kita Allah. Lah kalau kita udah paham siapa pencipta kita, ngerti, kenal, sayang kita, Pak. Banyak kan kenapa orang bermaksiat pada Allah, ninggalin sholat, ketawa, sehari gak pernah baca Quran. Kita sehari gak megang HP kayaknya, waduh, sumpah kepala nih. HP ketinggalan, sumpah nih. Tapi kita nggak sumpah, Pak, sehari nggak baca Quran, Pak. Bukan di sini, di sono, sini malah alhamdulillah, sono parah-parah, Pak. Silakan. Ya, sini malah alhamdulillah sini. Ya. Oh, di sono parah-parah, majlis sono parah-parah. Wajib ya Nabi, sholawatannya kencang. Marhabanannya, baca Qurannya, Masya Allah. Megang HP 24 jam, Pak. Masuk ke ketek tuh HP tuh. Tapi Al-Quran, Masya Allah. Padahal Al-Quran itulah yang menjadikan orang itu dekat kepada Allah Subhanahu. Orang Quran itu surat-surat cintanya Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Nah, artinya apa? Mulai hari ini, biarpun satu ayat kita nggak bisa baca sih, Pak, ya Allah, tapi berurutan terus gitu loh. Ya, hari ini Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim, boleh. Tapi kelewatan banget itu. Ya, hari kedua, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin, Shadaqallahul Azim, boleh. Yang penting baca. Jangan kalah gitu baca WA, baca Twitter. Waduh, Masya Allah. Ya, coba bandingin. Kita dibaca Quran, mau baca Quran aja udah tantangan berat tuh. Berat banget. Ya enggak? Quran HP kita ambil. Qurannya enggak gitu. Ini tantangan, Pak. Apalagi buat anak-anak kita. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Ya. Sebetulnya panjang ini, ya. Silakan baca sendiri dan insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Tapi kesimpulannya, Pak, ruang lingkup pendidikan Islam itu pertama adalah keluarga, kemudian sekolah, tempat ruang pendidikan, ya, lingkungan pendidikan, kemudian masyarakat. Maka tiga lingkungan ini harus ada tiga hal: mengajarkan akidah, mengajarkan syariah, mengajarkan khuluqiyah. Di lingkungan keluarga, tiga ini harus diajarkan. Di lingkungan sekolah, pendidikan, tiga ini harus diajarkan. Ya, di lingkungan masyarakat kita bagaimana hidup, tiga ini di tengah-tengah masyarakat kita. Insya Allah anak-anak kita aman. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, saya akhiri sementara. Kalau mungkin ada yang mau tanya jawab, silakan. Ya, yang mau langsung juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dong, Guru. Boleh nanya ya? Oke. Silakan, Bang. Pribadi lah. Apa, Bang? Apa? Biar kedengeran. Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanya, Guru, dari materi tadi, betul bahwa karakter Nasrani, Majusi, dan Yahudi dan lain sebagainya tadi itu lebih kepada karakter, betul, Guru. Karena itu yang banyak saya temukan di lapangan, kehidupan keseharian. Ada dua yang ingin saya tanyakan: bagaimana kita mendidik secara simultan, ya, terus menerus, Ya. dan itu butuh proses kesabaran yang luar biasa. Betul. Mendidik khususnya keluarga, ya, anak Ya. dan istri, ya, yang memang sudah berperilaku, Ya. kalau bahasa orang sekarang dianggap modern lah, ya. Ya, ya. Itu yang pertama, Guru. Yang kedua, ini personal banget karena saya punya anak kecil berusia 4 tahun dan hiperaktif dan agak sulit untuk dididik. Dalam arti diajarin apapun, diajak belajar itu dia nggak mau gitu. Harus dengan pola dan metode seperti apa mengajari anak yang
sangat hiperaktif seperti itu, Guru. Itu saja mungkin. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mana konsep pendidikan Islam yang harus kita terapkan dalam kondisi saat ini di keluarga, di masyarakat maupun di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Ya, sebetulnya sudah ada di dalam Al-Quran itu surah Luqman, ya, surah Luqman ayat 13 sampai ayat ke 17 sampai 19. Awal tadi, ya, al-ilmu bitu'allim, ilmu didapatkan dengan belajar. Maka fa'abawahu tu'allim, kedua orang tua harus belajar. 3 aja kita pelajari. Pelajari tentang akidah, pelajari tentang syariah, pelajari tentang khuluqiyah. Akidah pecahannya, pelajari sifat 20, wajib mustahil, pelajari asmaul husna dan konsep dasarnya, pelajari rukun iman. Itu akidah. Kira-kira udah khatam belum? Ini pertanyaan ini. Dasarnya di kita. Dulu waktu kita madrasah mungkin ya. Tapi itu harus khatam. Rukun iman harus khatam. Sifat 20 wajib mustahil harus khatam. Asmaul husna harus khatam. Kalau kita udah khatam pelajaran dasar ini dan realisasinya, insya Allah akidah kita kokoh. Itu dasar dulu kita pelajari keimanan. Nah, konsep keimanan itu biasanya itu dalam kehidupan sehari-hari itu penerapannya dalam ibadah. Maka kita harus belajar tentang syariah, konsep ibadah, mengajak atau menerapkan rasa cinta. Jadi taat sama Allah, cinta sama Allah sama Rasul itu enggak, kamu harus cinta sama Allah sama Rasul, enggak bisa begitu. Suruh ibadah, suruh baca Quran, suruh belajar tanpa mengurangi dari waktu dia bermain dan waktu-waktu yang lainnya. Itu. Tapi sesungguhnya yang paling tepat untuk melakukan perubahan pada diri seorang anak, pada diri istri kita, itu ya kita. Biarpun kita panggil guru privat sekalipun, tapi kalau kita nih orang tua belum punya konsep pendidikan Islam yang kokoh, anak ngambang. Karena dia hanya, biar bagaimanapun dia hanya takut sama orang tuanya. Dia hanya takut orang tuanya. Jadi persiapkan dulu ilmunya pada diri kita orang tua. Lalu bentuk lingkungan pembiasaan. Nah, kita harus komunikasi dengan istri kita. Kalau kita orang-orang yang udah kerja, berangkat pagi pulang sore, kita nggak melakukan komunikasi yang baik sama istri kita. Lalu komunikasi, saya berangkat, anak masih tidur nih, yang kecil-kecil. Ya, saya pulang udah menjelang maghrib nih. Kayak saya kan pulang 5:30. Setelah itu saya harus ngajarin anak-anak lagi. Saya nggak bisa begini terus kalau kamu nggak ikutan mendidik mereka. Bagaimana kamu punya konsep pembiasaan di rumah apa? Saya juga tanya. Ketika saya pulang atau menjelang tidur itu saya ngobrol sama istri, tanya, hari ini apa yang kamu ajarkan kepada anak? Kasih bisa ada anak 3,5 tahun tuh. Ya, apa yang kamu ajarkan hari ini? Ada pembantu, tapi saya nggak suka. Bukan pembantu yang mengajarkannya. Pembantu omongannya kurang pas menurut saya. Cara metode mendidiknya juga berseberangan dengan saya bilang. Harus kamu yang mendidik. Saya tanya itu. Sesibuk apapun dia, karena dia juga asalnya seorang apa namanya, pengusaha juga gitu kan. Saya nggak mau. Ya kamu sibuk ini, anak nggak mau perhatikan. Jadi komunikasi dengan istri harus intens. Dan kita harus tahu kekurangan-kekurangan istri kita dalam pendidikan Islam apa saja. Ya harus kita lengkapi. Ya, minimal kita lengkapi dengan cara apa? Ya, suruh dia ikut ngaji atau suruh dia baca, kalau dia sedang baca suruh baca. Ya. Saya juga jujur, saya kasih tahu sama Abang. Biarpun istri saya itu dari kalangan keluarga ulama, konsep untuk mempelajari Islam itu kurang.
Komunikasi saya saat itu nggak masuk nih. Ini rahasia saya, tapi saya nggak pernah mundur. Saya nggak pernah masuk. Apa yang saya lakukan? Saya puasain mas saya. Saya puasain karena saya orang tirakat, orang tariqah qadari, orang sabar. Saya puasain. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, Engkau yang memiliki hati seseorang, jiwa dan raga seseorang. Saya minta ya Allah, tolong didik istri saya, pahami apa yang Engkau mau dan Rasul mau. Ya Allah dan Rasul mau ya Allah. Khususnya saya pengen ya Allah sepaham, sejalan dengan pemikiran saya mendidik anak-anak saya. 3 bulan, itu ada perubahan. Di situ saya nggak pernah ragu, saya punya Allah, saya nggak pernah ragu. Ketika saya minta sama Allah, Allah pasti akan kabulkan doa saya. Sesuai dengan kadar dari doa kita. Nggak pernah, saya ya namanya nggak pernah pacaran, saya juga nggak tahu seperti apa. Dia hanya bisa baca Quran, keluarganya keluarga santri, pamannya kiai semua, tapi belum tentu. Ya, dianya seperti paman-paman tuh bibi-bibinya yang seorang ulama di sana. Oh ya benar. Baru apa? Saya ajarkan pelan-pelan. Ajak diskusi. Terus ketika anak seperti ini saya kasih tahu. Ketika saya marah, kamu jangan ikutan marah. Jangan bela, jangan ikut marah, diam aja. Kalau bisa kasih penjelasan. Apa yang saya nggak suka, anak jangan lakuin. Begitu juga kalau kamu marah, saya nggak bakal marah. Saya akan jelaskan sama anak saya, apa yang mama nggak suka, yang kamu jangan lakukan. Harusnya komunikasi. Karena di hadis Nabi fa'abawahu, dua-dua ini harus punya konsep yang sama. Nggak bisa istri doang, nggak bisa. Karena dua-duanya, si suami adalah nahkoda, istri itu kompas dalam rumah tangga. Itu bang ya, kompakin. Yang ketiga tadi, banyakin doa. Maka salah satu amalan saya dari orang tua saya, dari guru-guru saya juga, kalau kita mau Allah ikut dalam mendidik istri dan keluarga kita, ini amalan, boleh diamalkan, boleh enggak, tapi bagus diamalkan. Model kayak kita nih orang tua, suami, jangan putus Fatihah 41 kali khusus buat istri, buat anak-anak kita. Sebut ini semua. Ya Allah, aku hadiahkan Fatihah ini buat istriku, sebut namanya. Untuk anakku, ya Sultan Jam-Jami. Untuk anakku Ulfa. Dengan kemuliaan Al-Fatihah, ya Allah, jaga mereka, bimbing mereka. Al-Fatihah terus. Amin. Al-Fatihah. Amin terus 41 kali. Cepat aja bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadikan amalan. Didawamkan. Setiap malam. Setiap malam. Enggak ada batasan. Ketika kita sepakat, kalau bisa sebelum tidur. Jadi kita nggak punya daya upaya bang, kita nggak punya kekuatan yang mampu merubah ya perilaku, hati, pikiran keluarga kita, anak kita, istri kita. Allah, kita hanya ikhtiar dan doa. Ikhtiar kita komunikasi, kasih makan yang halal dan thayyib, kasih pendidikan, itu ikhtiar kita. Tapi tawakal kita yaitu tadi, jangan putus Fatihah 41 kali. Ya, menjelang tidur. Ya, kalau bisa sholat hajat dulu. Nah, kebiasaan saya seperti itu ditiru sama anak saya yang perempuan nih, yang umur 3,5 tahun. Ditiru, ya, sama si abangnya. Saya biasa, menjelang tidur biasa, ya, baca Quran biarpun cuma halaman. Istri juga ikutan, yang cowok yang 9 tahun juga ikutan, yang ceweknya. Ya, yang 3. Jadi pembiasaan kita itu jadi diikutin mana? Ya, sholat sunnah, kemudian menjelang tidur kita baca Quran, zikir istighfar 100, tasbih 100, sholawat 100. Tutup kulhu 3 kali, al-falaq 1 kali, ada 1 kali, ayat kursi 7 kali. Tuh. Baru tidur. Tidur udah, HP matiin. Ya, saya nggak pakai alarm kalau bangun tidur. Ya. Taruh aja di HP, matiin. Jam 4 kita minta ya Allah bangunin saya setengah jam sebelum subuh, ya dibangunin sama Allah. Ya Allah bangunin saya 10 menit sebelum subuh, dibangunin sama Allah. Yakin aja. Tapi tata caranya kita ketika kita tidur ya sholat hajat dulu atau sholat tobat dulu.
baca Quran dulu, zikir dulu, ya, kemudian kita doa, minta sama Allah, tidur deh, insya Allah dibangunin. Secapek apapun, kalau kita minta sama Allah pasti dibangunin. Nah, lalu untuk anak, yang kedua ya, itu yang pertama tadi. Yang kedua, untuk anak ini, tadi kalau saya lihat yang paling berfungsi ibunya. Kemudian anak seperti umur segitu, itu masih batasan normal, masih normal. Bukan hiper menurut saya, normal. Nah, tinggal sekarang kekuatan doa. Selain abang, doain dia khusus. Kalau bisa istri deh, tolong mah ya, hantem terus tiap malam Fatihah 41 kali ya. Kalau bisa mah sebetulnya ketika masih di kandungan tuh kita bacain Fatihah terus 41 kali sampai dia besar pun, sampai dia berkeluarga pun. Kalau kita udah biasa terus kullukum jami untuk untuk sama-sama semuanya. Kalau satu-satu, wah kelamaan, sebutin semua, baca Fatihahnya dijamak gitu ya. Jadi bisa juga nanti kita konsultasi khusus Bang ya, mungkin nanti pendekatan psikologis Islam bisa saya bantu ya, atau pendekatan nanti dengan istikharah puasa bisa. Kita bisa lihat di mana selaknya, nanti baru saya kasih masukan-masukan ke abang. Ada lagi? Silakan. Ada satu tadi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, tadi ada karakteristik yang Ustaz jelaskan tentang kafir. Ya. Itu ada berapa sebenarnya dan kafir apa aja? Apakah hanya satu kafir itu? Gitu? Ya. Dalam segi bahasa kafir itu artinya apa? Menolak. Menolak perintah Allah. Itu baru bahasa. Apapun namanya penolakan saya sebut dengan kafir. Ya, kafaro yukafiru kafirun. Ya. Kalau dalam bentuk makna sifatnya menolak, ya, kafaro menolak. Kalau dalam bahasa ya, Jimni atau apa gitu? Kenapa? Ada kafir Jimni atau kafir. Lalu kalau bicara kafir secara ad-din, agama, ya kafir itu di luar agama Islam itu kafir. Tapi perbuatan-perbuatan yang menolak, ya, ada kayak bahasa itu ya. Tapi kecenderungan kafir itu kepada objek, kepada subjek ya, bukan kepada perbuatan. Kalau perbuatan misalnya saya menolak ini, ya saya tidak mau ini, ya saya tidak suka ini, la yuhib hadza, ya, saya nggak suka ini. Itu kalau dalam bentuk perbuatan. Tapi kalau makna kafir lebih cenderung kepada subjek, individu, subjek perorangan. Lalu di dalam Islam itu ada dua jenis kafir. Kafir yang dilindungi, yang tidak boleh diperangi. Ada kafir yang diperangi, yang zindik tadi ya. Siapa yang diperangi? Ya mereka yang memerangi Islam. Ya. Tapi kalau kafir-kafir yang di luar Islam itu tidak memerangi Islam, ya jangan diperangi, dilindungi. Gitu kan? Udah apa lagi? Udah aja ya. Ada lagi? Segera Ustaz. Cukup ya? Sopin aja doa ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.